Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Nuania, merupakan mahasiswi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah penyuluhan tentang wanita dan menopause pada warga RT 4 Desa Tejolopo, Tegalrejo, Bulu Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Nuania, merupakan bidan di Klinik Citra Medika di Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan di ibu-ibu RT 4 ini ya. Pertama, saya ingin membagikan hand sanitizer dulu, karena kita di masa pandemi saat ini, jadi harus tetap sehat. Kan ibu-ibu. Nah, yang pertama saya ingin membagikan sebuah leaflet. Nanti tolong dibaca. Nah, baik, ibu-ibu semua, di sini saya ingin memulai sebuah penyuluhan tentang menopause. Nah, menopause sendiri, ada yang udah tahu apa itu menopause, ibu-ibu? Belum. Oh ya, di sini saya ingin menjelaskan. Menopause itu merupakan berhentinya masa kesuburan dan masa reproduksi wanita yang ditandai dengan berhentinya menstruasi. Nah, di sini ada ibu-ibu yang sudah berhenti menstruasi? Ibu? Sudah. Ya. Di sini berhentinya menstruasi sendiri karena bertambahnya usia dan penurunan hormon. Nah, di sini ada jenis-jenis menopause. Menopause itu terdiri dari dua, yaitu menopause alamiah dan menopause dini. Kita kaji lagi. Untuk menopause alamiah terjadi secara bertahap. Biasanya antara usia 45 tahun sampai 55 tahun. Nah, menopause alamiah ini terjadi pada wanita yang mempunyai indung telur sekitar 5 sampai 10 tahun. Meskipun seluruh proses itu kadang-kadang memerlukan waktu 13 tahun, selama itu menstruasi mungkin akan berhenti beberapa bulan. Nah, menopause alamiah ini akan berhenti beberapa bulan terlebih dahulu, tidak langsung berhenti kemudian tidak menstruasi. Dia hanya berhenti beberapa bulan, istilahnya 3 bulan menstruasi kemudian datang lagi, seperti itu. Kemudian ada menstruasi dini. Nah, menstruasi dini ini terjadi sekitar 40 tahunan, 42 sampai 43 tahun sudah menopause. Itu biasanya ibu-ibu yang stres karena terlilit hutang bisa jadi. Kemudian stres ngurusin anak yang rewel. Biasanya itu nanti akan terjadi menopause dini. Jadi belum waktunya menopause, itu dia sudah menopause dini. Kemudian tahap-tahap menopause. Pada dasarnya, menopause itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pramenopause, kemudian menopause, dan pasca menopause. Kita akan kaji lagi pramenopause. Biasanya terjadi di pertengahan atau akhir usia 40 tahun. Dan pada masa siklus haid benar-benar terhenti. Jadi pramenopause itu ibu-ibu yang berhenti sudah tidak menstruasi, itu sudah masuk dalam pramenopause di usia 40 tahun ke atas. Kemudian masa menopause, itu sudah tidak haid selama 1 tahun. Jadi kalau ibu-ibu 1 tahun sudah tidak ada haid sama sekali, itu berarti sudah menopause. Kemudian pasca menopause terjadi setelah masa menopause. Biasanya keadaan fisik itu sudah terlihat tua, keriput, kemudian perubahan hormon, kadang sering marah-marah, anak salah sedikit sudah marah-marah, itu biasanya sudah melewati pasca menopause.
Kemudian gejala yang menyertai menopause itu seperti panas, keluar keringat dingin di malam hari, kemudian sulit tidur, kalau ibu-ibu sulit tidur, kerapuhan tulang, badan menjadi gemuk, linu-linu, ibu-ibu yang linu tuh, kemudian ingatan sudah mulai menurun, kadang naruh sisir, taruh di situ sudah lupa beberapa menit. Nah itu tuh sudah memasuki tanda-tanda menopause. Kemudian stres dan depresi. Gejala yang menyertai menopause itu siklus haid yang utama itu siklus haid tidak teratur. Kemudian stres dan depresi. Nah, di sini perubahan fisik. Itu payudara sudah mulai mengendur, bokong sudah mulai turun, di wajah terlihat keriput, kusam. Kemudian ini saya ingin membagikan tips agar tidak cepat tua atau tidak cepat menopause. Itu ibu-ibu bisa mengkonsumsi susu. Nah, kalau ibu-ibu yang tidak menyukai susu bisa diganti dengan mengkonsumsi tahu, tempe, sayuran, kemudian kurangi garam, kemudian jangan minum minuman yang mengandung kafein seperti kopi. Kalau misalkan minum kopi sehari 3 kali nih, tolong diganti sehari cukup sekali saja. Kemudian kalau memasak sayuran itu jangan terlalu lama, biasanya tunggulah sampai empuk biar bisa digigit. Tapi nanti kalau masak sayuran terlalu lama ini kandungan nutrisinya jadi berkurang. Jadi cukup 5 menit saja kalau memasak sayuran. Nah, kemudian konsumsi vitamin. Vitamin A dan D itu cukup penting. Di sini ada juga mengganti minyak goreng dengan minyak zaitun. Jadi kalau ibu-ibu masak, minyak gorengnya bisa diganti dengan minyak zaitun. Menghindari makanan atau minuman penyebab menopause, yaitu kopi, minuman bersoda, biasanya Sprite, Fanta, kemudian minuman yang beralkohol, mungkin ibu tidak ya kalau yang beralkohol. Kemudian makanan yang banyak rempah-rempahnya itu tolong dikurangin kalau sudah memasuki masa menopause kan. Kemudian selalu tanamkan diri untuk bersikap sabar, jangan mudah emosi. Nah, ada juga di sini merubah gaya hidup, hindari makanan yang pedas. Jadi sering berolahraga, jalan-jalan pagi itu penting ya. Kemudian hindari asap rokok. Aktivitas yang terlalu panas, misalkan siang-siang ibu-ibu jemur pakaian itu tolong dihindari, itu juga sangat beresiko kalau di siang hari kena panas. Kemudian jaga berat badan, jangan terlalu naik, habis 40 kilo jadi 60 kilo, itu kurang bagus. Kemudian konsumsi lebih banyak buah dan sayur. Ada lagi di sini hindari stres. Kemudian gunakan krim pengganti atau pelumas vagina saat berhubungan intim. Jadi kalau ibu-ibu sudah memasuki masa menopause, pada saat berhubungan intim itu gunakan pelumas vagina. Jadi tidak menimbulkan iritasi karena sangat beresiko kalau sudah masa menopause terus berhubungan intim. Nah, di sini kemudian tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu sangat penting ya ibu-ibu, jangan terlalu bergadang. Bangun juga jangan terlalu siang. Bangun pagi itu cukup bagus. Kemudian dalam usia boleh tua, tapi fisik masih tetap muda. Jadi intinya kita itu menolak tua ya ibu-ibu. Nah, dari sekian penjelasan saya, apakah ada yang ingin ibu-ibu tanyakan? Ibu, saya mau tanya ya, Bu. Iya, dengan ibu siapa kalau boleh tahu? Dengan Bu Putria. Baik, ibu Putria, nggak apa-apa kalau mau lepas maskernya. Oh iya. Mau tanya, Bu. Jadi untuk makanan yang bisa mencegah menopause
makanan yang baik. Yang baik itu yang seperti apa ya, Bu? Oh, baik. Jadi ibu-ibu semua, makanan yang baik itu makanan yang kalau dimasak jangan tidak terlalu lama. Yang utama, mau sebagus apapun sayuran yang kita makan, kalau itu masaknya lama, itu kandungan vitamin yang di dalamnya itu sudah tidak ada. Jadi usahakan apapun sayurannya itu masak ya sekitar 5 menit sampai 10 menit, jangan terlalu lama. Kemudian konsumsi almond, kacang panjang, sayuran matang, kemudian daging yang bergizi, telur, seperti itu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Untuk ibu-ibu yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Mau tanya ini Bu, kalau yang minuman seperti apa ini yang kira-kira sehat untuk masa-masa memperlambat menopause? Baik, kalau untuk minumannya itu intinya jangan yang mengandung kafein, kopi, apalagi kopi hitam itu jangan terlalu sering. Biasanya ibu-ibu apalagi di daerah sini dingin, itu sering minum kopi pagi, siang, sore, malam, bisa sehari 4 kali. Nah, di situ tuh dikurangin, mungkin sehari 2 kali. Terus jangan minum minuman, boleh minum yang bersoda, misalkan Fanta, terus Sprite itu boleh, cuman jangan terlalu sering. Nah, kemudian perbanyak susu ya ibu, perbanyak susu. Ya. Kalau begitu, sekian penyuluhan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Kurang lebihnya saya Puji Nuania meminta maaf jika ada kesalahpahaman atau tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.